Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Prasetyawan dari kelas SIB NIM 230201406. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi perhitungan luas dan volume. Pertama, saya akan mendesainnya dahulu di activity main.xml. Di sini saya akan mengetik codingnya dulu. Akan saya percepat dahulu. Setelah itu saya akan memberikan penjelasannya di akhir nanti. Ini akan saya split. Nah, ini saya akan mulai codingnya dari sini. Ini untuk tampilannya. Nanti untuk prosesnya saya akan codingnya di sini, main activity.java. Saya akan mengganti backgroundnya dulu. Nah, ini saya copy dulu di sini. Ini sudah. Nah, ini sudah terbaik.
Baik, karena codingnya sudah jadi, saya akan mencobanya di emulator. Kita tunggu.
seperti ini tampilan aplikasinya. Sekarang saya akan mencobanya dengan menghitung luas persegi panjang. Saya masukkan alas misalnya 5, tingginya 10. Kita coba yang hitung luas persegi panjang. Centang, kita hitung. Nah, ini hasilnya 50. Lalu saya coba yang belum mau tabung, saya hitung. Nah, ini hasilnya 785,4. Lalu untuk volume bola saya hitung. Nah, ini hasilnya 523,6. Jika kita klik batal, ininya akan hilang. Nah, akan mereset dari awal. Ini buat tambal keluar untuk keluar dari aplikasinya. Lalu untuk penjelasan codingnya, saya mulai dari coding activity main.xml. Ini untuk coding tampilannya. Pada bagian scroll view ini adalah semacam kontainer untuk mengatur tampilannya agar dia bisa di scroll ke bawah bergulir. Ini lebarnya, ini tingginya saya buat menjadi match parent. Headingnya ini 20. Untuk layoutnya saya menggunakan linear layout. Ini setupnya, tinggi lebarnya juga match parent dan juga web content. Untuk orientasinya saya buat menjadi vertikal agar dia bertumpuk seperti ini, bertumpuk ke bawah. Dan Android Gravity ini adalah untuk mengatur komponennya agar dia itu berada di tengah. Oh ya, ini untuk backgroundnya saya ambil, nah seperti ini. Saya ambil dari folder lalu saya kopikan di sini untuk gambarnya. Lalu ini ada text view. Untuk ini masukkan alas dan juga masukkan tinggi. Seperti ini setupnya. Ini saya tambahkan judul, saya tambahkan ID dan berupa TV judul, text view judul. Ini nantinya berguna saat di main activity. Di sini nanti untuk dipanggil untuk menjadi semacam penghubung antara tampilannya dan juga prosesnya. Makanya ini saya beri ID. Untuk margingnya ini saya kasih jarak 20 dp. Ini jaraknya seperti di sini. Gravity ini center untuk mengatur teksnya ini agar berada di tengah. Untuk teksnya ini untuk menampilkan ini judulnya. Nah, ini navigasi perhitungan luas dan volume. Ini color warnanya, ini gayanya saya jadikan bold dan ukurannya 18. Maaf, itu tadi untuk judulnya saja. Sekarang ini untuk ini card view ini adalah tampilan putih seperti ini. Mana tadi tampilannya putih seperti ini. Saya buka aplikasinya saja. Ini edit text. Nah, ini edit text itu baru yang ini, masukkan alas. Nah, ini hint-nya, masukkan alas. Ini width, height, lebar dan tingginya saya ikuti match parent, dan tingginya wrap content. Untuk ID-nya saya akan menjadi add alas. Nah, ini marginnya top saya beri jarak 25, bottomnya 12, kirinya ini 25 dan kanan juga 25. Untuk padding saya beri 10 dp. Nah, input tab ini saya jadikan nomor desimal. Nanti itu bentuknya berupa nomor desimal. Untuk backgroundnya ini saya kasih black. Ini berwarnanya garis ini hitam.
Ini untuk edit text yang bagian masukan tinggi juga sama seperti yang ini. Nah, ID-nya saya buat menjadi add tinggi. Lalu di bawahnya ada radio group. Nah, ini untuk mengelompokkan radio buttonnya. Ini radio buttonnya. Ini juga saya beri ID RG pilihan. Dan ini ukuran marginnya bisa dilihat sendiri. Lalu untuk radio buttonnya ini ada radio button luas persegi panjang. Ini ada ID-nya saya kasih RP luas. Dan ini ada check through. Itu nanti semacam pilihan defaultnya. Nanti saat membuka aplikasi dia langsung memilih di ini luas persegi panjang check through. Ini juga ada untuk button radio button volume tabung dan juga volume bola, itu intinya sama seperti yang radio button luas persegi panjang. Saya hanya ganti ID-nya saja. Ini tidak usah juga tidak apa-apa. Yang cek through ini. Ini penutupnya. Ini juga penutup untuk kartunya, putih-putih ini. Selanjutnya pada bagian button, ini ada 3 button, yaitu button hitung, batal, dan juga keluar. Untuk button hitung ini saya kasih ID-nya BTN hitung. Ini set ukurannya 20 dp. Text colornya ini FFF, jadinya itu putih. Untuk backgroundnya hitam. Untuk button batal dan juga keluar itu sama saja, hanya saya ganti ID-nya saja ini. Kalau di bawahnya lagi ada semacam kolom hasil, saya menggunakan card view itu untuk menampilkan hasilnya. Ini ada tingginya 70 dp. Untuk lebarnya ini mengikuti layoutnya match parent. Ini ada warna kartunya, ini shadow and colornya, ada efek-efek di pinggirannya seperti hitam-hitam. Lalu di dalam kartu itu ada tag view hasil. Nah, ini saya kasih ID hasil, tagnya hasil ke gravity center itu untuk mengatur agar dia berada di tengah. Ini margin bagian atasnya 20 dp. Text color ini warnanya hitam, ukurannya 18, gayanya saya jadikan bold. Ini untuk ukuran lebar dan juga tingginya saya atur menjadi mengikuti layoutnya match parent. Lalu ini penutup untuk kartunya, ini penutup untuk layoutnya yaitu linear layout, dan ini untuk penutup scroll view-nya. Nah, selanjutnya ini penjelasan coding pada bagian main activity Java-nya atau bagian prosesnya. Sebentar. Bagian atas ini ada package content example.apkmtk. Nah, ini untuk menandakan file ini berada di dalam paket com.example.apkmtk ini. Lalu di bawahnya ini ada import ini adalah untuk memanggil library yang dibutuhkan. Nah, ini library-nya. Selanjutnya ada public class main activity. Ini adalah activity utama saat aplikasi dibuka. Ini juga ada beberapa komponen. Komponen ini perlu dideklarasikan agar nanti dia bisa terpanggil, seperti itulah. Nanti ini akan dihubungkan dengan file XML ini sebagai penghubung di file activity main.xml ini. Ini prosesnya dan ini tampilannya, dan ini sebagai penghubungnya. Di bawahnya ini ada
on create ini berfungsi untuk selanjutnya pada bagian on create ini adalah seperti ini, set content view. Ini semacam pada main activity ini dia menggunakan tampilan dari file XML yang berasal dari activity underscore main. Nah ini filenya. Lalu di bawahnya ini ada komponen-komponen dan juga ID-nya. Nah ini fungsinya untuk menghubungkan komponen ini di layout XML tadi di sini. Nah dia itu menggunakan ID seperti ini, @alas tinggi sebagai penghubungnya. Lalu di bawahnya ini ada tombol-tombol, ini tombol hitung. Ini misalnya saat kita tekan tombol hitung, misalnya ini kosong, nah dia akan menampilkan teks ini, tos ini, sampaikan isi nilai alas dan tinggi terlebih dahulu. Lalu string alas ini untuk get text, dia mengambil ID dari @alas ini. Misalnya saat kita memasukkan ID-nya, dia akan mengambilnya di sini melalui ID ini. Saat kita memasukkan di sini, nah, memasukkan alas ini, dia akan mengambilnya dari ID tadi. Lalu tinggi juga, untuk tinggi ini juga dia akan mengambil nilai dari edit text yang kita inputkan. Nah ini sebentar ini tadi. Nah ini ada if jika kita belum mengisi alas dan juga tingginya, dia akan menampilkan teks berupa isi nilai dan alas tinggi terlebih dahulu. Nah misalnya ini kita kosongkan, lalu kita hitung. Nah ini akan tampil seperti ini, isi nilai alas dan tinggi terlebih dahulu, seperti itu. Lalu untuk double ini adalah semacam komponen yang mengubah angka yang kita masukkan, lalu dia akan menghitungnya. Lalu pada bagian ini, pada bagian radio button, nah if ini, if else ini adalah radio buttonnya tadi. Ini untuk luas persegi panjangnya dengan rumus alas kali tinggi. Lalu ini untuk tabung, rumusnya itu ada pi dikali r kuadrat dikali tinggi. Dan di bawahnya ini ada bola, untuk bola dengan rumus 4/3 dikali pi dikali jari-jari. Nah ini misalnya kita belum memilih jenis perhitungan, dia akan muncul seperti ini, pilih salah satu jenis perhitungan. Nggak usah saya contohin. Ini di bawahnya ini ada untuk buttonnya. Nah ini berfungsi untuk misalnya kita memasukkan alas dan juga tingginya, lalu kita klik batal. Bentar. Nah, misal kita klik batal, dia akan menghapusnya. Nah, akan kembali seperti setelan semula. Lalu di bawahnya ini ada tombol keluar. Ini untuk keluar dari aplikasi. Akan tampil seperti ini. Apakah kamu ingin keluar? Nah ini saya bisa memilih iya, lalu saya dia akan keluar.
Kalau tidak dia akan tetap. Nah, sudah. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.